Halo semuanya, selamat datang lagi di channel saya Kevase Funder. Di video kali ini saya nggak akan ngomongin tentang saham, tapi saya mau bahas satu buah produk investasi yang selama ini sebenarnya cukup hidden karena aksesnya nggak gitu mudah ditemukan oleh banyak orang dan biasanya hanya pemodal besar yang punya akses untuk membeli produk investasi ini. Tapi sekarang investor retail kita semua nih sudah bisa untuk membeli produk ini. Produk ini adalah obligasi fixed rate atau obligasi FR. Loh, obligasi kan selama ini retail juga udah bisa beli kan, kayak ada SBN, SBR, ORI, dan sebagainya. Tapi yang ini tuh sedikit punya karakter yang berbeda. Apa aja karakternya dari produknya dan gimana cara kita manfaatinya? Yuk coba kita bahas. Sebelum saya jelasin tentang karakternya, mungkin saya mau cerita sedikit tentang goal keuangan saya pribadi. Dari dulu saya punya goal keuangan adalah saya mau punya aset itu 50% terdiri dari produk fixed income dan 50% terdiri dari saham. Iya sih, saya memang dikenal anak saham banget. Tapi sebenarnya untuk goal keuangan saya pribadi, saya merasa saya tetap butuh yang namanya itu produk fixed income. Kenapa saya butuh fixed income? Karena bagi saya, nggak pusing soal naik turunnya harga saham, itu adalah sebuah luxury atau sebuah kemewahan yang saya cari dan saya ingin memegang sebuah aset yang bisa kasih passive income tanpa saya pusing naik turunnya harga. So, untuk 50% ini saya butuh yang namanya produk fixed income. Nah, passive income inilah yang saya mau nikmatin atau saya pakai untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan saya. Bukan dari porsi aset produktif yang saya tuh tarik-tarikin atau withdrawin terus. Tapi produk fixed income itu punya musuh ya, yaitu bagi saya produk fixed income itu memang nggak bisa bikin kita makin kaya dengan cepat. Karena let's say gini, saya beli obligasi atau fixed income lain senilai 100 juta di tahun ini nih. Maka 5-10 tahun lagi nilai pokok uang saya nominalnya tetap 100 juta kan. Meskipun di setiap tahunnya itu ada kupon atau bunga yang dibayarkan. Tapi kalau bunga ini saya pakai untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, untuk memenuhi keinginan, maka 100 juta tahun ini angkanya tetap 100 juta juga di 10 tahun mendatang. Malah nilai uangnya atau value-nya malah juga makin turun karena ada yang namanya inflasi. Ya kan? That's why saya suka juga di saham, tujuannya adalah untuk capital gain yang lebih cepat dan lebih besar. Supaya setiap tahunnya saya bisa punya aset yang nilainya itu juga terus bertambah. Jadi komposisi yang buat saya nggak pusing, ya udah 50-50 aja sebenarnya. 50% taruh di fixed income supaya nggak pusing dengan fluktuasi dan harapannya dengan passive income yang diterima dari produk fixed income itu bisa memenuhi biaya hidup nyaman saya. Sedangkan another 50% itu ada di saham, supaya 50% ini bisa jauh ngalahin inflasi dan di tahun-tahun ke depan aset passive income-nya juga bisa makin dinaikin nilai pokoknya. Nah, jadi dari saya pribadi, saya suka dengan dua produk ya. Satu jelas saham, dan yang kedua adalah produk fixed income. Nah, produk fixed income sendiri itu banyak sekali macamnya. Sebenarnya mulai ada dari deposito, obligasi, reksadana pasar uang, atau juga ada reksadana pendapatan tetap. Nah, dari berbagai macam pilihan, menurut saya obligasi fixed rate itu bisa jadi pilihan yang baik untuk saya atau untuk kamu juga. Kenapa? Setidaknya buat saya ada 3 poin penting. Pertama, obligasi fixed rate itu beneran ada kupon yang dibayar secara periodik dan nilai kuponnya itu pasti. Jadi sifatnya itu kupon yang dibayarkan ke kita, bukan sekedar nilai aset bersih aset kita yang meningkat. Nah, yang kedua, obligasi fixed rate banyak pilihan yang jangka waktunya itu lebih panjang. Panjangnya itu bisa lebih dari 3 tahun, bahkan bisa sampai 5, 10, 20 tahun lebih. Jadi enak, nggak usah gonta-ganti produk fixed income. Karena jangka waktunya yang panjang, otomatis kita juga dapat kepastian rate yang lebih panjang. Dan yang ketiga, meskipun masa tenornya panjang, tapi kita dikasih fleksibilitas untuk ada opsi jual. Ya, ada opsi jual obligasinya di pasar sekunder. Just in case kita lagi butuh banget nih capital atau dana pokoknya. Yang mana pasar sekunder untuk obligasi FR itu selalu ready untuk terima penjualan obligasi FR kita. Nah, selama ini kita bisa beli obligasi FR itu di perbankan biasanya. Jadi biasa kita punya semacam RM atau Relationship Manager dari perbankan. Nah, kita bisa tanya tuh ke RM kita. Atau kita bisa datang ke kantor cabangnya langsung untuk tanya-tanya. Nah, tapi kali ini kita sekarang semuanya udah bisa beli lewat aplikasi doang loh. Aplikasinya nggak lain dan nggak bukan, yaitu di aplikasi Bibit. Jadi Bibit sekarang nggak cuma bisa buat kita beli reksadana aja loh, tapi bisa jadi platform untuk kita beli obligasi FR. Nah, sekarang kita bahas yuk beberapa karakter dari obligasi FR yang wajib kamu ketahui terlebih dahulu. Untuk itu, mari kita langsung aja lihat ke aplikasi Bibit untuk kita bahas. Nah, di aplikasi Bibit, kalian bisa lihat ya, ada pilihan menu baru, yaitu obligasi FR. Nah, kita klik aja dan kita bisa lihat beberapa pilihan. Mulai dari FR0070 sampai ada FR0097.
Nah, itu adalah nama obligasi FR yang bisa kita beli. Kita coba pilih salah satu ya, yang jatuh temponya tuh yang paling lama, yaitu FR0097 untuk kita coba cermati lebih lanjut. Nah, sekarang kita cermati yang harga beli dulu nih, karena harga belinya itu beda-beda tiap produk. Ada yang di atas 100% dan ada juga yang di bawah 100%. Dan kalian juga bisa lihat di grafik ini ya, dalam periode 1 tahun terakhir, harga beli produk FR0097 ini sempat paling tinggi itu di 104%. Dan juga yang paling rendah itu sempat di 95,99%. Nah, ini maksudnya apa? Nah, jadi gini, yang namanya obligasi itu kan kita dalam tanda kutip pinjemin uang ke negara. Dan sebagai imbalan, kita diberikan bunga yang akan dibayar setiap periode sampai jatuh temponya. Nah, di akhir periode jatuh tempo, uang pokoknya atau uang yang kita pinjemin itu akan dibalikin 100% lagi ke kita. Jadi dalam contoh produk ini, misalnya harga beli 102,3%. Maka ini yang akan kita bayar untuk dapetin aset ini. Misalnya biar gampang kita pakai angka ya, yaitu misalnya 102,3 juta. Maka nilai 100% dari 102,3 juta adalah 100 juta, ya kan? Nah, 100 juta ini sebenarnya unit obligasi yang kita beli. Kita beli unit 100 juta dengan harga 102,3 juta. Alias kita beli di harga premium alias lebih mahal dari unit yang kita terima. Atau 100 juta ini bisa dianggap juga sebenarnya adalah pinjaman yang kita berikan ke negara. Semoga teman-teman nangkep ya sampai di sini ya. So, di akhir periode, uang yang kita akan terima atau uang yang dibalikin negara ke kita itu sebesar 100%. Yaitu dalam contoh ini sebesar 100 juta rupiah. Beda misalnya ketika kita beli obligasi FR, let's say di harga 96%. Maka kalau kita misal mau dapetin 100 juta, kita cuma perlu bayar itu 96 juta. Ya, jadi ibaratnya udah pasti untung nih kalau kita beli itu di bawah harga beli 100% dan kita hold sampai jatuh temponya. Ya iyalah ya, bayar 96 juta dan di akhir periode udah pasti dapet 100 juta. Dan pengembalian dana obligasi FR itu sifatnya pasti ya teman-teman ya, karena obligasi negara itu pasti dijamin oleh negara, jadi emang pasti 100% aman banget. Nah, baik lagi kalau tadi kita beli di 102,3%. Dan ketika kita pegang obligasi FR ini, maka kita akan dapat kupon sebesar 7,125% per tahun. Nah, 7,125% ini dihitungnya tuh dari nilai 100%-nya, bukan dari 102,3%. Jadi misalnya 7,125% ini diambil dari obligasi senilai 100 juta, bukan yang 102,3 juta. Di mana kupon obligasi FR itu juga pasti akan dibayar tiap 6 bulan sekali. Dalam hal ini misalnya kupon pasti akan dibayar berikutnya tanggal 15 Juni 2023 dan juga 6 bulan lagi di tanggal 15 Desember 2023 dan seterusnya sampai seperti itu sampai jatuh tempo. Misalnya di sini jatuh temponya itu sampai 15 Juni 2043. Jadi ini cukup panjang ya, sampai 20 tahun ke depan. Nah, karena kita belinya di harga premium, di harga 102,3% tadi, maka sebenarnya secara efektif, yield yang kita terima dengan memperhitungkan kupon dan harga beli premium, maka kita dapatnya itu yield sebesar 6,91%. Nah, ini teman-teman gak usah bingung ya gimana cara ngitungnya, karena semuanya ini sebenarnya udah otomatis dihitungin sama bibit. Jadi teman-teman tinggal lihat angka yieldnya aja sebenarnya. Di contoh ini misalnya ketika kita beli di 102,3%, maka yieldnya sebesar tadi 6,91% per tahun ya dari modal yang kita keluarkan. Dan begitu teman-teman beli, maka otomatis nilai yieldnya ini kalian kunci sampai jatuh tempo nantinya. Jadi menurut saya untuk obligasi FR ini melihat yield itu menjadi pertimbangan utama ya. Kalau harga belinya premium, udah pasti yieldnya akan lebih kecil dari tingkat kuponnya. Dan kalau belinya di harga diskon, udah pasti yieldnya lebih tinggi dari tingkat kuponnya. Misal nih untuk obligasi FR0086, di sini harga belinya kan 98,48%, alias harga diskon dong. Kuponnya sebenarnya 5,5%, tapi yieldnya karena kita belinya di harga diskon, maka secara efektif kita dapat return 6,06% dari modal yang kita keluarkan kalau kita hold obligasinya sampai jatuh tempo. Nangkep ya? Oke, kita balik lagi ke FR0097 sebagai contoh utama. Andai kata kita beli saat ini di harga 102,3%. Kita ada opsi untuk menjualnya langsung, tapi tentu antara harga beli dan harga jual itu pasti ada selisih. Nah, selisih ini yang namanya adalah spread. Di sini kalau teman-teman udah punya FR0097, maka teman-teman kalau mau jual, teman-teman tinggal lihat di bagian harga jual. Dan di sini kita bisa menjualnya di harga 100,85%.
Jadi untuk contoh ini ada spread itu sebesar 102,3% dikurangi dengan 100,85%, yaitu spreadnya sebesar 1,45%. Nah, ketika mau beli atau jual FR di Bibit, itu spread dari Bibit udah sangat rendah teman-teman, dibandingkan kalau teman-teman melihat atau belinya itu di tempat lain loh. Jadi sama Bibit udah selalu disiapin produk dengan harga yang terbaik deh pokoknya. Jadi pastikan teman-teman belinya pakai Bibit ya. So, dengan ini juga enak juga ya, just in case kalau kita butuh uangnya, kita bisa selalu jual tuh kapan aja. Dan kalau harga jualnya makin naik, maka ya tentu kita bisa dapat juga capital gain. Tapi kalau harganya pas lagi turun nih, memang ada potensi capital loss. Tapi kalau mau fokusin untuk dapat kuponnya saja sebagai passive income jangka panjang, ya sebenarnya teman-teman nggak usah pusing dengan harga jualnya. Kayak tadi tujuan goal keuangan saya kan mau cari passive income. Jadi ya saya fokusnya itu better ke yield yang bisa saya dapatkan aja. Oh iya, just in case nih kalian jual sebelum jatuh tempo atau sebelum periode pembayaran kupon berikutnya. Teman-teman juga nggak perlu khawatir karena pemerintah keluarin produk ini itu juga friendly banget. Dimana teman-teman tetap akan mendapatkan kupon secara proporsional dengan lamanya teman-teman pegang obligasi tersebut. Misalnya teman-teman baru 1 bulan atau 2 bulan lewat 5 hari, teman-teman akan tetap dapat kupon secara proporsional meskipun teman-teman jual. Jadi jangan khawatir ya soal itu. So, itu tadi dia tentang karakter dari obligasi FR. Semoga teman-teman bisa jadi makin paham ya. Nah, terakhir saya ada tips nih untuk teman-teman bisa ke depannya itu bisa memahami apa yang membuat harga obligasi itu bisa naik atau bisa turun. Karena obligasi itu sebenarnya cukup mudah kok untuk dipahami. Teman-teman perlu paham satu hubungan sederhana ini aja, yaitu hubungan antara suku bunga dengan harga obligasi. Hubungannya itu kayak gini teman-teman. Harga obligasi itu sangat mudah dipengaruhi oleh suku bunga. Kalau suku bunga acuannya naik, maka harga obligasi akan cenderung turun. Jadi selalu berlawanan ya. Logikanya gini, ketika suku bunga naik, maka instrumen fixed income yang akan keluar berikutnya, itu kupon atau rate-nya akan naik juga karena suku bunga acuannya lagi naik. Otomatis produk obligasi yang udah keluar sebelumnya kuponnya itu jadi terlihat lebih rendah. Karena lebih rendah maka jadi lebih tidak menarik buat investor sehingga demand-nya akan berkurang. Dan ketika demand turun nih harganya otomatis juga akan turun. Tapi ketika harga turun nih teman-teman juga harus ingat yield-nya itu akan naik teman-teman ya. Begitu juga kebalikannya. Kalau suku bunga lagi trennya turun, harga obligasi akan berlawanan yaitu akan naik. Karena instrumen fixed income yang baru muncul itu akan cenderung kuponnya lebih kecil karena suku bunganya turun. Sehingga obligasi yang udah duluan terbit dengan kupon yang misalnya lebih tinggi itu pasti akan lebih diminati. Sehingga harga obligasinya jadi cenderung naik juga. Dan otomatis ketika harga obligasinya naik, yield-nya akan mengecil. Nah, itu hubungan antara suku bunga dan harga obligasi yang teman-teman tuh harus pahami. Nah, kebetulan saat ini Indonesia tuh lagi di dalam fase di mana suku bunganya cenderung meningkat. Dan bahkan di tahun 2023 ini mungkin diprediksi akan menuju titik puncak suku bunga tertinggi dalam beberapa periode terakhir. Otomatis ketika suku bunga sudah di puncaknya, di puncak yang tinggi nih teman-teman, selanjutnya tentu akan diikuti dengan potensi penurunan suku bunga. Nah, di mana kalau penurunan suku bunga terjadi, otomatis harga obligasi bisa makin naik. Jadi sekarang ini menjadi waktu-waktu yang kelihatannya cukup tepat nih kalau teman-teman mau beli obligasi FR karena suku bunganya lagi di fase tinggi-tingginya. So, itu tadi dia penjelasan untuk produk obligasi FR. Suatu produk yang selama ini cukup hidden tapi sebenarnya menurut saya sangat powerful untuk dapetin passive income yang oke banget nilainya. Dan kalau teman-teman tertarik untuk beli obligasi FR, kalian bisa beli di aplikasi Bibit tentunya. Oke? So, jangan lupa juga nih teman-teman untuk like dan bagikan video ini ke yang lainnya kalau kalian merasa video ini bermanfaat buat kalian. Thank you udah nonton, kita jumpa lagi ya di video-video yang berikutnya. Dadah! Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tinggalkan like dan bagikan video ini ke teman-teman kalian yang lainnya. Jangan lupa juga untuk subscribe buat kalian yang belum subscribe.